ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini sampai di muka surat berapa? 44. Qal fasal fi mufsidatis shaum. Pasal yang membahas tentang perusak-perusak puasa. Wa yuqal mubtilatis shaum. Juga dipanggil dengan yang membatalkan puasa. Ya betulus shaumu bil ati. Puasa menjadi batal dengan sebab sebagai berikut. Yang pertama al-akal, yaitu makan. Fakullu ma jawazal halak. Yang namanya makan di sini adalah segala sesuatu yang melampaui kerongkongan. Wa kana yantabiqu alaihi ismul akli awis syurb. Dan sesuai untuk dinamakan dengan istilah makan atau minum. Karena nanti akan menjadi pembahasan, dan yang pernah dibahas di buku Syekh Muhammad bin Hizam itu, ada orang jalan-jalan tahu-tahu ada abuk masuk ke mulut karena angin. Maka apakah ini dikatakan membatalkan puasa? Sebagian ulama mengatakan batal puasa karena abuk tadi masuk ke kerongkongan dia dan masuk ke perut. Tapi yang rojih pendapat ulama adalah apa? Tidak batal, karena orang ini tidak bermaksud makan abuk, tidak bermaksud makan debu atau yang semacam itu. Tayyib qal kama, apa ini? Seakan-akan ada tulisan yang enggak betul ya. Gimana ini? Kaman dan wakifan yu'addu muftiron. Mungkin ini ada tasdidnya. Kaman wa kaifan yu'addu muftiron, yaitu dari sisi jumlahnya dan dari sisi tata caranya. Nah, ini kaman wa kaifan, yang dia itu dinilai sebagai pembatal puasa. Adapun kalau dari kenapa? Iya. Adapun kalau dia itu dari sisi ukuran atau bilangannya secara umum orang tidak mengatakan ini makan, maka dia bukan dianggap membatalkan puasa. Karena boleh jadi ketika kita bicara atau kita berjalan, mungkin ada saja itu partikel-partikel yang bersifat mikroskopis, mungkin bersel satu masuk ke mulut kita. Dia materi juga, tapi terlalu kecil, tidak diistilahkan dengan makan. Baik. Qal wal akal huwa idkhalu syai'i ilal mi'dah an tariqil fam. Yang dinamakan makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui jalur mulut. Baik, karena ini nanti akan dibahas bagaimana kalau orang memakai qatratul udhun, yaitu obat tetes telinga. Sebagian ulama mengatakan ini membatalkan puasa, tapi yang rajih dari kalam ulama adalah tidak membatalkan puasa, karena tidak diistilahkan orang yang memasukkan sesuatu ke telinga itu dikatakan makan atau minum. Demikian pula masalah obat tetes mata dan yang semacam itu. Wa qauluna idkhal yashmalu ma yanfa'u wa ma yadur. Ucapan kami memasukkan ini mencakup sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang merugikan. Berarti apa? Minum khamar juga termasuk termasuk minum. Demikian pula apalagi misalkan merokok. Demikian pula masalah apalagi? Yaitu minum racun. Ini juga masuk dalam istilah ini, masuk dalam istilah makan dan minum, walaupun dia merugikan. Wa ma la yadur wa ma la yanfa. Demikian pula sesuatu yang tidak bermanfaat tapi juga tidak membahayakan. Selama ini polanya adalah pola yang ma'ruf, maka istilahnya adalah makan atau istilahnya adalah minum. Qal fama yanfa, yang bermanfaat contohnya apa? Kal khubzi wal laham, seperti roti dan daging. Wa ma yadur ka aklil hishishah, yang membahayakan seperti memakan narkoba atau ganja kalau orang Indonesia.
Intinya adalah hisyishah, yaitu tanaman-tanaman yang terbukti memabukkan. Wa nahwiha, dan yang semacam itu. Seperti yang di Yaman adalah apa? Makan kot. Ini juga membatalkan puasa. Wa mala naf'a wa mala naf'un fihi wala darar, sesuatu yang tidak bermanfaat juga tidak membahayakan tapi masuk ke mulut. Mislu an yabtali'a kharazah, seperti apa? Dia menelan kharazah musabbahah, yaitu biji untuk tasbih, au nahwiha, atau yang semacam itu. Ini alal khilaf. Baik, adapun Syekh Utsaimin mengatakan kalau orang menelan batu ini enggak dikatakan makan, karena secara umum orang tidak mau makan batu. Baik, siapa yang suka? Itu pun kalau sengaja. Kalau tidak sengaja lebih layak lagi untuk dikatakan tidak membatalkan puasa. Karena yang tidak sengaja termakan, mungkin apa? Mungkin termakan apa itu? Pizza dua pinggan. Ini kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Walaupun itu makanan. Kenyang sekali memang. Baik, qal wa wajhul umum itlaqul ayah. Sisi keumumannya adalah mutlaknya ayat wa kulu washrabu. Sila kalian makan dan minum, terserah pola makanannya, jenis makanannya macam apa, demikian pula minumannya. Ini umum. Wa hadza yusamma aklan. Ini semua dikatakan sebagai makan. Baik, selesai dari Syarhul Mumti'. Yang kedua, asyurub, minum. Wa yashmalu ma yanfa'u wa ma yadur, mencakup perkara yang bermanfaat dan perkara yang merugikan. Wa ma la naf'un fihi wa la darar, juga perkara yang tidak punya manfaat ataupun madarat. Fa kullu ma yushrab, segala sesuatu yang diminum, min ma'in au maraq, berupa air atau berupa sup, au laban, berupa susu, au dam, atau darah. Karena akan dibahas yaitu dibahas oleh para ulama, gimana kalau seseorang itu mimisan, lalu apa? Dia main-main, lalu apa? Dimasukkan diterima di lidah dia lalu ditelan. Atau orang yang mungkin giginya, gusinya berdarah, lalu ditelan. Nah, ini dibahas memang. Memang dia jelas bukan sari buah, bukan jus, tapi dia darah dan dia polanya diminum juga. Makanya kalau ada kebetulan mungkin ada Dracula yang masuk Islam lalu dia ikut puasa, lalu dia minum darah di siang hari, kita katakan batal puasamu. Karena apa? Darah termasuk minuman juga. Baik. Dracula masuk Islam. Qal audukhan, atau apa? Rokok. Karena rokok dalam bahasa Arab istilahnya adalah polanya adalah syurbud dukhan, yaitu menghisap rokok, dan dia memiliki materi, dan materi itu terkadang membuat orang kenyang walaupun sebenarnya dia kekurangan gizi, tapi dia merasa kenyang itu. Maka apa? Ini juga masuk dalam istilah makanan atau minuman. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu, fahuwa syurub, maka ini juga minuman. Mungkin apa? Minum karena saking hausnya minum kecap atau saus 1 liter, itu minum juga itu. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Yang betul adalah tidak mengapa, karena ini di luar kemampuan. Dan juga apa? Itu bukan istilah makan. Cuma kebetulan ada rasa ini dan itu yang terserap, tapi bukan diniatkan makan. Maka walaupun bukan diniatkan minum, makanya walaupun ditetes sampai misalkan 1 liter 2 liter, tetap kita akan sebagai orang yang puasa kita tetap akan kehausan. Bisa kalau apa? Masuk lewat mulut, jelas 1 liter ini buat kenyang. Qal wa yulhaqu bil akli wasyurab maka nabi ma'nahuma, digabungkan kepada istilah makan dan minum adalah yang masuk kepada makna keduanya. Kal ibril mughadziyah, seperti jarum untuk infus. Walaupun tidak masuk lewat mulut, tapi apa? Polanya adalah memberikan gizi, menguatkan badan. Karena dia dengan jarum tadi, jarum infus, langsung masuk ke pembuluh darah, memberikan mungkin apa? Garam atau glukos atau gizi-gizi yang lain. Maka ini istilahnya juga makan dan minum. Maka ini membatalkan puasa. Wa amma idza kanatil ibru laisat litaghdhiyah fala tuftir. Adapun kalau jarum suntik tadi atau jarum infus tadi bukan untuk memberikan gizi, maka ini tidak membatalkan puasa. Contohnya bagaimana? Yaitu apa? Transfusi darah
Orang yang memberikan darah dia tidak batal puasanya, tapi yang diberi darah batal puasa karena darah itu penuh dengan gizi. Baik. Ya. Sebagaimana apa? Sahih dari Ibnu Abbas mengatakan apa itu? Innamal fitru ma yadkhul wa laisal fitru ma yakhruj. Yang namanya pembatalan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam badan kita, bukan yang keluar. Baik. Demikian pula apa? Obat-obatan yang betul-betul murni sebagai obat, misalkan yang sama sekali tidak ada gizinya, istilahnya misalkan ada semacam apa itu antibiotik, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Qal wa qad afta bidzalika Syekh Ibnu Baz wal Utsaimin wal Fauzan. Telah berfatwa yang demikian itu para ulama tadi, bahwasanya suntikan yang tidak mengandung gizi maka ini tidak membatalkan puasa. Baik. Selesai dari apa? Tuhfatul Ikhwan dan Al-Mulakhasul Fiqhi. Wa yulhaqu bisyurub, masalah syurbud dukhan, syurbid dukhan masuk ke dalam, digabungkan kepada istilah minum adalah menghisap rokok. Syurbud dukhan muharramun lis-shaim wa ghairi shaim. Masalah menghisap rokok ini diharamkan baik untuk orang yang puasa ataupun orang yang tidak puasa. Li'annahu fihi adraran, karena di dalamnya ada bahaya-bahaya yang banyak. Seperti dulu buku yang ana baca, di dalam rokok itu, dalam sebatang rokok itu ada 600 jenis racun. Cuma karena kadarnya kecil, orang jadi apa? Tidak merasakan seketika. Dia mungkin merasakan setelah sekian lama, atau setelah kecanduan, atau setelah usia tua baru merasakan itu. Taib. Fa in syaribahu shaim fa innahu yu'addu muftiran. Kalau orang yang puasa itu menghisapnya, maka merokok itu dinilai sebagai pembatal puasa. Li'anna lahu ajraman tasilu ilal mi'dah. Karena dia ini, rokok itu memiliki materi yang sampai kepada perut. Makanya seperti yang disebar di majmuah-majmuah Arab itu. Orang yang merokok setelah sekian lama itu nampak ususnya, perutnya, jantungnya, paru-parunya jadi hitam. Menunjukkan memang ada materi yang sampai ke situ. Maka ini dinilai minum, atau boleh dikatakan apa makan, tapi dekat pada minum kalau istilah Arabnya. Qalu wa qad aftal Allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah anna dukhan yu'addu minal mufattirat. Syekh Utsaimin rahimahullah telah berfatwa bahwasanya merokok itu termasuk membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Baik. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah kama fi Ithafil Kiram an syurbid dukhan. Syekh Yahya dalam kitab Ithaful Kiram berbicara tentang menghisap rokok, wa annahu yukhillu bisyam, dan ini membuat cacat puasanya, merusak puasa. Li annahu ma taraka syahwatahu lillah. Thayyib, ini pendalilan yang lain. Jayyid. Bukan sekedar dia digabungkan pada minum, tapi dia masuk dalam istilah orang ini tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah. Karena memang rokok ini juga apa? Termasuk dari syahwat, menimbulkan keinginan jiwa yang kuat. Terkadang orang rela tidak makan. Yang penting apa? Rokok yang disukai itu ada di tangannya. Wal mudakhin yajidu inti'ashan minad dukhanah. Orang yang merokok mudakhin, dia akan mendapatkan semangat, inti'ash. Rasanya apa? Jiwanya jadi aktif. Minad dukhanah, karena asap rokok itu. Bukan karena rokoknya bermanfaat, tapi karena dia sudah kecanduan. Kalau tidak ada itu, maka dia akan khumul, mengalami kelesuan, letih, dan sebagainya. Seperti ucapan sebagian guru ana dulu, guru di sekolah itu. Dia mengatakan, kalau nggak ngerokok, tak mampu mengajar kalian. Yang lain yang tidak merokok pun mampu mengajar. Tapi apa? Ini karena dia sudah mengalami idman, sudah kecanduan. Sehingga kalau tidak itu, maka dia akan merasa lemah, tidak mampu apa-apa. Ya, ketagihan. Jadi ketagihan, tamam. Qal wa nadhiru dzalik asyammah. Kata Syekh Yahya, yang semacam dengan itu adalah syammah. Syammah ini kata para ulama lebih beracun daripada rokok dan kot. Dia sama termasuk apa? Obat-obat psikotropik yang dilarang oleh pemerintah itu. Cuma apa? Dia yang kadarnya lebih kuat. Mungkin narkotik yang jenis apa? Laha taksir, dia memiliki kesan, ada pengaruh di badan. Wa dukhanu lahu taksir, demikian pula rokok memiliki kesan, memiliki pengaruh alal qalb, terhadap jantung. Ini tentu. Baik, wa alas syarayain, dan pada dua saluran pernafasan. Kama asbatal atibba, sebagaimana para dokter menetapkan itu.
Baik, selesai. Yang ketiga, minal mufattirat al-jima, termasuk yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Wa huwa ilajuz zakari fil faraj. Fil farj. Ini definisinya, yaitu memasukkan zakar kepada kemaluan wanita. Qala al-Utsaimin fi Syarhil Mumti wa huwa a'zamul mufattirat tahriman. Kata Syekh Utsaimin, ini adalah pembatal puasa yang paling besar pengharamannya. Makanya hukumannya tak calang-calang, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memerdekakan hamba sahaya dan semacam itu. Tayyib, wa aksaruha tafsilan, dan paling banyak diperinci. Walihada wajabat fihil kafarah. Maka dari itu dia harus dikafarohi, membayar kafarah. Adapun yang lain-lain masalah makan dan minum tidak ada kafarahnya, tapi apa, harus tobat yang nasuha. Yang ini memang bayarannya mahal, masalah itu. Yang keempat, izalat ini alam, apakah sekretarinya menulisnya betul? Izalatul mani. Sepertinya yang betul inzalul mani sepertinya. Sepertinya inzalul mani atau inzaluhul mani, yaitu dia berusaha melepaskan maninya. Sepertinya ini salah cetak. Bikhtiyarih, dengan pilihannya, bukan karena sakit atau tidak sengaja, tapi karena apa? Memang menginginkan itu, bersyahwat ke situ. Bitakbil, dengan sebab mencium. Aulames, atau memegang, meraba. Awistimna, atau apa? Onani. Ya, ini semua membatalkan puasa. Wahuna natakallam, di sini kita akan berbicaraan istimna issoim, orang yang puasa tapi dia melakukan onani. Qal wal istimna, ini wazan apa? Istifla. Yaitu apa? Istif'al, tayyib. Yaitu apa? Berusaha sungguh-sungguh untuk mengeluarkan mani. Wa huwa talab, yaitu memang usaha mencari. Talabu khurujil mani, berusaha mengeluarkan mani bi ayyi wasilah, dengan cara apapun. Sawaun biyadih, sama saja dengan tangannya sendiri, au bitadlik alal ard, atau menggosok-gosokkan ke bumi, wa ma asbaha dzalik, dan yang semacam itu, hatta anzal, sampai menurunkan maninya. Fa in anzal fa inna shaumahu yafsudu bidzalik. Kalau dia sampai mengeluarkan mani, maka puasanya rusak dengan itu. Selesai dari Syarhul Mumti. Dan ini adalah pendapat hampir semua ulama kalau tidak sampai ijma'. Wa qala Ibnul Qasim, yaitu apa? Muhammad bin Abdurrahman Ibnul Qasim Al-Hambali rahimahullah, istamna istad'a khurujal mani. Dohirnya gitu ya, yaitu enggak ada ya tapi pakai alif layyinah, istad'a. Yang namanya istamna adalah berusaha untuk mengeluarkan mani, biyadihi au yadi zaujatih, dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya, au ghairi dzalik, atau yang selain itu. Fa'amna au amdha, lalu dia mengeluarkan mani atau madhi. Au aftar, wa alam, ini atau dia berbuka. Wa alam, kenapa maktuf dengan aftar? Wifaqan, dohirnya tidak ada wawu, tidak ada au ini ya. Yaitu apa? Aftara wifaqan, dia berarti batal puasanya dengan kesepakatan ulama. Biasanya seperti ini polanya yang di kitab-kitab Hanabilah, aftara wifaqan. Jadi dohirnya au-nya di sini salah dari sekretari yang menuliskan untuk Syekh Hafizahullah. Au-nya harusnya dihapus. Wa wajaba alaihil qada, dia harus mengqada. Ya, mengganti. Kalau 1 hari ya 1 hari, 2 hari ya 2 hari. Walaupun apa? Walaupun ini bukan jima, sebagaimana dibahas oleh Syekh Muhammad bin Nizam. Kalau jima maka gantinya tak calang-calang, 2 bulan berturut-turut. Adapun yang ini dia lebih ringan daripada itu, ringan tapi ya haram besar. Tayyib. Qal fa illam yungzil, kalau dia tidak mengeluarkan mani, yaitu tidak sampai keluar maninya, faqad ata muharraman, maka dia telah mendatangkan sesuatu yang haram karena ada usaha-usaha. Walam yafsud shaumuh, tapi puasanya tidak sampai rusak. Karena apa? Tidak sampai keluar mani. Adapun kalau jima, sama saja keluar mani atau tidak, kalau emang terjadi jima, maka puasanya rusak dan harus membayar kafarah. Ini yang membedakan antara apa? Istimna dengan jima. Tayyib. Yang kedua, masalah hukmul istimna. Hukumnya.
Al-istimna muharram. Istimna itu haram. La yajuz. Tidak boleh. La fi halis shaum wa la fi ghairih. Baik dalam situasi puasa ataupun situasi yang lain. Wa hiya allati yusammihan nasul adatas sirriyah. Ini yang dinamakan oleh orang-orang dengan kebiasaan rahasia. Namanya diperhalus. Nah, yang lain menamakan apa dalam kitab-kitab fikih? Nakihu yadih. Orang yang kawin dengan tangannya sendiri. Ini semua haram. Liqaulillahi azza wa jal, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang mereka itu memelihara kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau wanita yang di bawah kekuasaan mereka, yaitu apa? Hamba sahaya. Maka sesungguhnya mereka, kalau cara yang seperti ini mereka tidak tercela. Wa famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa mencari yang selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama tentang haramnya istimna. Karena apa? Melakukan yang melebihi batasan tadi. Untuk istri dan untuk apa? Hamba sahayanya. Dia pakai cara lain. Ini haram. Fa'asna subhanahu wa ta'ala ala man hafidha farjah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung orang yang memelihara kemaluannya. Falam yaqdi watarahu illa ma'a zaujatihi aw amatih. Maka dia tidak menunaikan hajatnya kecuali bersama istrinya atau hamba sahayanya. Wa hakama man qada watarahu fima wara'a dzalik. Dan Allah menghukumi, hakama, orang yang menunaikan hajatnya di yang selain itu, ayankan dengan cara apapun, fahuwa'at, maka orang ini melampaui batas, mutajawizun lima ahallahullahu lah. Dia melebihi apa yang Allah halalkan untuk dia. Wa yadkhulu fi umumi dzalik, dan masuk dalam keumuman ayat ini apa? Al-istimna'u bil yad, istimna dengan tangan. Tangan sendiri, kalau tangan istrinya itu tidak masalah kata para ulama, karena ini masuk dalam istilah apa itu dengan istri. Kalau tangan sendiri lain. Baik. Kalau dengan tangan sendiri ini yang haram, kalau dengan tangan istri boleh. Qal kama nabbaha ala dzalikal hafidz Ibnu Katsir wa ghairuh. Sebagaimana ini diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan yang lainnya. Wali anna fi isti'malihi madarron katsirah, harusnya apa? Ada alifnya di atas setelah ro itu ya. Karena dia mansub. Karena di dalam menggunakan amalan atau perbuatan macam itu ada bahaya-bahaya yang banyak. Walahu awaqibu wakhimah. Dia memiliki akibat-akibat yang menakutkan. Minha inhakul quwa. Di antaranya adalah menghabiskan kekuatan, memaksa-maksa sampai akhirnya jadi terbiasa rusak kekuatannya. Wa dha'ful a'sab, urat-urat syarafnya akan melemah. Wa qad ja'atis syari'atul islamiyyatu biman ima yadurrul insan. Sementara syariat Islam telah datang untuk melarang apa yang membahayakan seseorang fi dinihi wa badanih, dalam agamanya, badannya, wa malihi wa irdih, dalam masalah hartanya dan kehormatannya. Qala al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabihil Mughni, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi mengatakan, walau istamna biyadih, kalau orang ini melakukan onani dengan tangannya, faqad fa'ala muharraman, dia melakukan apa yang haram, wala yafsudu shaumuh, puasanya tidak rusak, bihi dengan amalan tadi, illa an yungzil, kecuali kalau air maninya itu turun, yaitu apa? Keluar. Fa in angzal fasada shaumuh, kalau sampai air maninya keluar, maka puasanya rusak. Li'annahu fi ma'nal qublah, karena ini masuk dalam makna apa? Mencium. Mencium boleh, tapi kalau sampai mengeluarkan mani maka puasanya rusak. Baik, intaha. Wa muraduh, maksudnya apa? Annahu fi ma'nal qublah idza anzala bisababiha. Yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah istimna itu semakna dengan ciuman apabila dia sampai mengeluarkan mani dengan sebab itu. Amal qublatu biduni inzal fala tufsidus shaum. Adapun mencium yang tidak sampai mengeluarkan mani, maka ini tidak merusak puasa.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa, amma listimna'u bil yad fa huwa haramun 'inda jumhuril ulama. Adapun istimna dengan tangan maka ini adalah haram menurut jumhur ulama, wa huwa asahul qaulain, dan ini adalah pendapat yang paling sahih fi madhabi Ahmad, dalam madhab Ahmad, wa kadzalika yu'azzaru man fa'alah, demikian pula orang yang melakukan ini dia harus dihukum. Wa fil qaulil akhar, dalam pendapat yang lain, huwa makruh ghairu muharram, makruh saja tidak sampai haram, tapi ini keliru tentunya. Wa aksaruhum la yubihuna, kebanyakan ulama tidak membolehkan itu. Li khaufil anat, karena akan menyebabkan lemahnya jiwa atau lemahnya badan. Wala ghairih. Baik, walam ini maktuf ke siapa ini? Wala ghairih, atau faktor yang lain. Wa nuqila an ta'ifatin minas sahabati wat tabi'in annahum rakhasu fihi lid-darurah. Sekelompok sahabat dan tabi'in membolehkan itu kalau darurah. Mislah contohnya an yakhsha zina, dia takut berzina. Sementara apa? Mungkin dia tipenya darahnya sangat panas dan aktif sekali. Baik. Sebagian ulama yang disebutkan tadi membolehkan. Itu kalau darar, tapi apa? Yang lain membantah. Masih banyak cara yang lain, yaitu apa? Yang halal. Apa itu? Masna wa sulasa wa ruba, menikah 2, 3, 4, ini yang halal. Walaupun apa? Nanti akan ada bom meletup di rumah. Baik, tapi nggak sampai daripada apa? Maksiat. Fala yu'samu minhu illa bih, maka dia tidak terpelihara kecuali dengan cara itu. Kalau memang kecuali dengan cara itu, tidak ada cara lain. Ini yang sebagian ulama membolehkan. Tapi apa? Yang betul adalah yang namanya haram-haram selama yang halal itu masih mungkin. Wa mislah, contoh yang lain, kalau darurah itu apa? An yakhafa illam yaf'alhu an yamrad. Dikhawatirkan, dia khawatir kalau dia tidak berbuat itu dia akan sakit. Ini tentunya kalau yang betul-betul memang apa syahwatnya besar sekali, seperti sebagian para pemuda yang belum kawin, tapi apa? Belum mampu kawin. Sehingga boleh jadi akan muncul jeragat lah, muncul ini, muncul itu, ketidakseimbangan jiwa dan seterusnya. Karena tekanan yang berat. Baik, maka apa? Disuruh untuk segera kawin. Baik. Atau yang sudah kawin tapi memang apa? Terlalu besar libidonya. Maka apa? Cari cara-cara yang halal, tidak perlu masuk ke darurah padahal tidak sampai darurah. Wa hadza qaulu Ahmad wa ghairih. Ini adalah pendapat Ahmad dan yang lainnya. Wa amma bidunid darurah, adapun kalau tanpa darurah, fama alimtu ahadan rakhasa fi. Saya tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang membolehkan itu. Wallahu a'lam. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngasah pisau. Ngasah cakar.